Pembahasan simulasi 1. Baik, simulasi 1 ada 2 buah soal. Soal nomor 1, diketahui ada sebuah bola bermasa M bermuatan Q yang terletak di sini. Jadi dia tidak bisa bergerak. Dan juga satu lagi di sini. Keduanya dihubungkan oleh sebuah pegas. Itu. Massa benda dan muatannya adalah M dan Q. Identik, jadi sama. Jadi ini M dan Q. Ini juga M dan Q. Konstanta pegas C. Kok C? Nanti kita saksikan kenapa. Salah satu bola ditetapkan pada titik O. Titik O. Sementara yang satu lagi bebas bergerak di atas permukaan. Panjang pegas saat kendor ialah L. Jadi panjang pegas ketika kendor, sebentar lagi ya, L. LK saja ya. Pegas LK sama dengan L. L K ya. Oke. Selanjutnya, karena bola bermuatan, pegas teregang sehingga panjangnya menjadi 2L. Jadi karena dia bermuatan, akhirnya dia saling tolak-menolak satu sama lain, membuat pegasnya teregang hingga panjang totalnya menjadi 2L. Oke. Tulis persamaan gaya bola kanan saat sistem setimbang. Ya, berarti tinjau bola kanan ya. Nah, persamaan gaya bola kanan jika setimbang. Oke. Yang B, tulis persamaan gaya bola kanan saat digeser sedikit. Saat digeser sedikit. Lalu yang ketiga ialah frekuensi osilasinya berapa? Omega dalam C dan M. Oke. Langsung saja kita tinjau gayanya. Tinjau bola kanan. Jadi pada bola kanan itu terdapat gaya tolakan hukum kolom FC. Lalu ada juga gaya pegas menarik dia sebesar enggak, CX gitu ya. C L plus X. Kenapa ada L-nya?
karena panjang kendornya L, terus dia tergang sampai 2L, berarti delta X yang pertama itu L, lalu ada delta X keduanya, oh enggak, delta X keduanya belum ada, jadi CL saja, kan setimbang ya, CL, maka sigma F arah Y sama dengan 0. Oh ya, di arah Y ada MG ke bawah dan M. M2. Sama aja sih, M saja. Di N min MG sama dengan 0, ini persamaan pertama. X sama dengan sigma F sama dengan 0. Gitu ya. FC dikurangi F pegas sama dengan 0. FC-nya itu adalah K kuadrat dibagi dengan jaraknya. Jarak keduanya itu kan 2L ya. Jadi 2L dikuadratkan dikurangi gaya pegasnya CL 90. Ini persamaan kedua. Oke, jadi ini sudah terjawab. Sekarang yang ditandai saja deh. Ini adalah jawaban yang diminta. Ini adalah A. Lalu persamaan gaya bola kanan ketika digeser sedikit. Sekarang tinjau lagi bola kanan. Digeser sedikit. Oke. Karena digeser sedikit, maka gaya-gaya yang bekerja jadi agak beda. Atas bawah tetap sama ya, N dan MG. Yang ke kanan, FC masih sama. Yang ke kiri, nah ini FC-nya langsung diganti aja biar enak. FC-nya itu K kuadrat per, nah ini agak beda. 2L plus X dikuadratkan. Karena sekarang kan sudah digeser sedikit ke kanan. Kita geser dikit ceritanya ke kanan. Sejauh X. Sekarang tulis lagi rumusannya. Sigma F sama dengan 0. N min MG sama dengan 0. X sigma F sama dengan 0. Enggak sama dengan 0. Karena dia sudah tidak setimbang. Ingat sudah digeser ke kanan gitu ya. Jadi pasti dia ada jumlahnya, enggak 0. Yaitu M dikali A. Kemudian ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanan berarti K kuadrat per 2L plus X dikuadratkan dikurangi C, ini juga berubah ya harusnya, L plus X karena sudah digeser ke kanan, jadi terenggang lagi tambahan sebesar X. L plus X dengan M, A-nya bisa kita tulis sebagai X double dot, turunan kedua dari posisi. Oke, kita sudah menemukan persamaan ketiga yang kita lakukan. Adalah persamaan yang diminta. Jadi kalian menulis begini aja udah
menyelesaikan A dan B. Oke, sekarang kita lanjut ya. Disuruh cari omeganya. Cari omega ya, berarti kita lihat rumusan yang nomor 3. Ke sini sekarang lihat persamaan 3. Itu salin saja biologis. Oke, kaki kuadrat per 2L plus X dikuadratkan minus C dikali L plus X dalam kurung sama dengan M dikali X double dot. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mencari apa ini? Apa bentar? Oh ya, kita lihat dari sini. Dari sini kita mendapatkan bahwa CL sama dengan kaki kuadrat per 2L dikuadratkan. Ya kan? Ini akan lalu apa lagi ya? Oh iya, kita bisa melakukan ini. Jadi kaki kuadrat dibagi 2L dikuadratkan dikali 1 plus X per 2L kuadrat min CL min CX dengan MX double dot. Ini bisa kita ubah jadi kaki kuadrat per 2L dikuadratkan. Nah, kalau misalnya X-nya sangat kecil, timbang dengan 2L ini, kalian bisa pakai aproksimasi. Oke, ini saya nggak ngajarin, berarti ada bonus. Ya, apa, tapi kalian belajar hal baru di sini. Jadi ini bisa diaproksimasi kalau misalnya X kecil. Jika X kecil, itu satu rumusnya gimana ya? Ya,
Ini aproksimasinya itu adalah kalau misalnya 1 plus alfa gitu ya, pangkat n. Kalau alfanya ini sangat kecil, kalian bisa dekati jadi 1 plus n alfa. Jadi kalau misalnya kita punya 1 plus x per 2L, yang mana x per 2L ini kecil sekali. Kan x sangat kecil, dibagi 2L yang besar jadi sangat kecil. Pangkat min 2, karena ini di bawah kan. Maka kita bisa ubah dia jadi 1 min 2x per 2L. Maka kita dapatkan 1 min x per L. Di sini 1 min x per L, min CL, min CX. Dengan MX. Nah, ini berhubung saya nggak ngasih tahu, jadi memang kemarin sempat saya bingung, kayaknya ada sesuatu yang nggak saya ajarin, tapi lupa apa. Ini yang saya nggak ajarin. Aproksimasi untuk bilangan kecil. Ini trik matematik. Biasanya kalau di soal perlombaan, akan diberitahu kalau ada trik-trik matematik seperti ini. Nah, berhubung saya lupa ngasih tahu, jadi sepertinya untuk bagian mencari omega ini ada bonus-bonusnya. Oke, jadi bisa dituliskan seperti ini. Sekarang lanjut, kaki kuadrat per 2L dikuadratkan min CL gitu ya. Supaya kelihatan, min kaki kuadrat per 2L kuadrat kali X per L min CX sama dengan MX double dot. Sekarang kita lihat bahwa kaki kuadrat yang ini per 2L kuadrat min CL itu kan 0. Berarti ini nilainya 0. 0. Kalau kita bisa punya bentuk yang lebih sederhana. Min X dikali C ditambah kaki kuadrat per 4L pangkat 3. Kan? Ya, sama dengan MX double dot. Kita pindahkan semua ke kiri, ke kanan. Lalu kita dapatkan X double dot ditambah X ditambah 1/M gitu ya. Dikali C ditambah kaki kuadrat per 4L pangkat 3 dikali X. Kemudian kita tahu juga bahwa dari sini ya, dari persamaan ini, bahwa C itu sama dengan, bukan, C sama dengan betul, kaki kuadrat per 4L pangkat 3. Jadi kalau kalian punya kaki kuadrat per 4L pangkat 3, ini bisa diganti C untuk menyederhanakan. Kalian tidak perlu melakukan, tapi bisa saja kalau kalian mau. X double dot ditambah 1/N dikali C plus C X. 0 sama dengan X double dot ditambah 2C per M kali X. Ini persamaan GHS. Sehingga dari sini kalian mendapatkan bahwa omega kuadratnya adalah 2C per M. Jadi, omeganya adalah akar 2C per M. Ini adalah jawaban yang C. Dan apa kalau misalnya ditanya T, berarti ya tinggal ditulis 2pi kali akar N
2C, lalu F sama 1/2pi kali angka 2C per N. Gitu ya. Saya belum periksa jawaban kalian, tapi ini memang trik matematik ini yang membuat lancar kan. Jadi kalau misalnya kalian berhenti sampai di sini misalnya, mana ya? Kalian berhenti sampai di sini, lah nggak bisa ya. Sampai di sini, itu mungkin ya sampai di sini. Kira-kira kalian bisa dapat bonus poin. Sebenarnya kan udah perlu aproksimasi. Oke, jadi jawabannya ini. Untuk yang C. Pertanyaan selanjutnya, untuk partikel yang berosilasi satu dimensi dan energi potensialnya sekian, maka frekuensi osilasinya dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Dengan X0 merupakan titik kesetimbangan partikel dan M adalah massa partikel. Tentukan energi potensial bola kanan sebagai fungsi X dengan X0 ketika gas kendor. Lalu turunan keduanya apa? Lalu dicari frekuensinya. Jadi kita mengerjakan soal yang sama, tapi kali ini menggunakan rumus di atas. Jadi yang pertama ditanya itu, EP-nya fungsi X dengan X dengan X sama dengan 0 di titik kendor. Gitu ya. Kemudian E, ini diturunkan 2 kali. Lalu diminta cari omeganya berapa. Oke, untuk bagian itu, kita tulis dulu energi potensial sistemnya ada apa saja. Enggak, bukan potensial sistem. Potensial bola kanan. Jadi, kalau berdasarkan gambar yang kita punya, ini bola 1, ini pegas. Ketika kendor, dia ada di sini. Panjang L ya. Ini panjangnya L. Lalu ditambahkan X di sini. Ini bola kedua. Dia ada potensial dari energi potensial kolomnya ada, energi potensial pegasnya juga ada. Jadi energi potensial total dari bola kanan ialah energi potensial kolom ditambah energi potensial pegas. Mungkin lebih gampang. Energi potensial pegasnya berapa ya? Setengah K, bukan K, C. CX kuadrat ditambah energi potensial kolomnya adalah K Q kuadrat dibagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah L plus X. Itu kan? Ya, begitu. Jadi kalau kalian sudah menulis ini, kalian berhasil menyelesaikan poin D.
Ini poin D. Sekarang turunkan 2 kali. Turunan pertamanya adalah setengah kali 2 CX, ya kan? Ditambah kaki kuadrat dibagi dengan, nah ini L plus X min 1, kalau diturunin jadinya L plus X kuadrat, tapi dikurang ya, minus. Ini pakai yang aturan pangkat dan tali rantai. Ini baru 1 kali, kita dimintanya kan turunan 2 kali. Jadi ini turunkan lagi. Kalau diturunkan lagi, EP double dot sama dengan coret C minus kaki kuadrat per. Ini jadi pangkat 3, ya kan? L plus X pangkat 3. Tapi di sini jadinya ada minus 2. Dikali minus 2. Maka kita akan dapatkan EP double dot X sama dengan C ditambah 2 kaki kuadrat dibagi L plus X pangkat 3. Ini adalah turunan keduanya. Kalau kalian berhasil menemukan ini, kalian sudah selesai poin E. Itu. Lalu sekarang poin F ya yang ditanya. F itu dengan menggunakan persamaan di atas, tentukan frekuensi osilasi bola dalam C dan M. Dengan menggunakan persamaan di atas, tentukan frekuensi bola. Oke. Nah, persamaan di atas itu kan dia bunyinya gini. Frekuensi osilasi. Dia bunyinya adalah omega sama dengan akar dari turunan kedua energi potensial bendanya, tapi X-nya sudah diganti dengan X0, gitu. Jadi titik kesetimbangannya dibagi dengan massa bendanya. Sekarang kita sudah punya EP fungsi X. Kita punya M. Nah, X0-nya di mana? X0-nya kalau menurut informasi kan teregang sampai 2L kan. Sementara jadi teregang sampai 2L. Kita tahu bahwa dia teregang sampai 2L. Tetapi ketika kendor, itu L. Jadi X0-nya ada di 2L dikurangi L. Jadi X0-nya sama dengan L. Seperti itu. Sekarang waktunya kita masukkan ke rumus. Jadi omega sama dengan akar dari C ditambah 2 kaki kuadrat dibagi dengan L plus L di pangkat 3 kan dibagi dengan M. Omega sama dengan akar C ditambah 2/8 kaki kuadrat per L pangkat 3 dibagi M. Ini matematik saja sisanya. Omega sama dengan akar C ditambah kaki kuadrat per 4L pangkat 3 dibagi M. Sebelumnya kita juga udah tahu bahwa kaki kuadrat dibagi 4L pangkat 3 itu adalah C, ya kan?
Jadi kita bisa tuliskan, ini sebagai C gitu. Maka kita peroleh omega sama dengan akar C plus C dibagi M. Sehingga didapatkan omeganya ialah akar 2C per M. Gitu. Ini adalah yang F. D, E, F. Sekarang yang G. G itu agak panjang sih. Yang G itu agak panjang. Ayo kita kerjain. Sekarang bagian G. Sebuah partikel bergerak di bawah pengaruh energi potensial EP diketahui. EP fungsi X sama dengan, ini latihan kalkulus sebenarnya soal terakhir itu, min CX pangkat N bisa dianggap seperti latihan kalkulus. Soalnya cuma turunin 2 kali gitu kan. Salah. CX pangkat N dikali E pangkat min AX. Yang ditanya adalah frekuensi osilasinya sama. Ya sudah, berarti caranya adalah kita turunkan dia. Turunkan, kita dapatkan EP aksen X. Jadi turunan EP terhadap X sama dengan min Cn X pangkat N min 1 dikali E pangkat min AX ditambah Cx pangkat N dikali E pangkat min AX dikali A. Ya, kayak gitu. Dikali A. Asalnya dari mana? Ini asalnya dari aturan perkalian. Jadi yang F dot G ditambah F kali G aksen kayak gitu. Ininya kita anggap sebagai F, lalu ininya sebagai G. Gitu. Lalu diturunkan kita dapat ini. Selanjutnya turunkan lagi. EP double dot X sama dengan, gimana nih? Cn kali N min 1 X pangkat N min 2 dikali E pangkat min AX. Lalu ini baru nurunin bagian ini, terus ini turunin lagi. Plus, ya kan? Plus C A N X pangkat N min 1 E pangkat min AX gitu. Ditambah dengan C A N X pangkat N min 1 E pangkat min AX dari sini. Lalu ditambah C A X pangkat N hanya kuadrat, lalu minus
dikali E pangkat min AX. Oke. Ini bisa disederhanakan ya. Bisa sih harusnya. Coba ya. Ini bisa disederhanakan jadi gini sih. Lebih mudah. Min CX pangkat N min CX pangkat N E pangkat min AX dikali N per X min A. Seperti itu. Kalau bentuknya seperti ini, mungkin turunannya juga bisa disederhanakan. Ini kalau diturunin berarti jadinya min CX pangkat N dikali E pangkat min AX dikali N per X min A kuadrat ditambah CX N pangkat min 2 E pangkat min AX N. Coba bener nggak ya? Ini kan jadinya NX kuadrat ya. Ya kira-kira kayak gini lah turunannya. Kalau disederhanakan jadi seperti ini bentuknya. Ini EP sin X, ini EP double sin X. Min C pangkat N kali ini coba ya kita uraikan. CX pangkat N. Ya bolehlah dicoba sendiri nanti. Tapi kalau disederhanakan kira-kira seperti ini mestinya. Jadi ini kan ini sama ini kalau dijumlah harusnya sama nih.
Terus di bagian sini ada Cn kuadrat gitu ya. Ini Cn kuadrat, X pangkat ini 2, ya kan? Lalu sama ini, kalau misalnya digabungkan akan jadi ini. Jadi saya merahin aja deh yang kalau disederhanakan ini, lalu ini, sama ini. Kalau disederhanakan bisa jadi ini. Kayak gitu. Jadi benar. Nanti coba periksa sendiri kalau misalnya masih kurang ya. Lalu kita sudah punya ini, sekarang kita cari titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya bisa kalian dapat dari FP aksen ini. Jadi kalau misalnya dia setimbang, kalau dia setimbang, maka FP aksennya 0. Kayak gitu. Kita lebih mengenalnya sih sigma F sama sigma taunya 0 gitu ya. Bentuk lainnya ini. Tapi kalau misalnya, oke, karena memang saya belum jabarkan tadi pagi, jadi ini juga bonus. KEP aksen sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Anda letakkan di sini 0, maka Anda dapat Cx pangkat M, E pangkat min AX, N per X min A. Kayak gitu kan. Berhubung kita tahu ini nggak mungkin 0, ini bisa 0, jadi gimana ya? Ini nggak mungkin 0, ini nggak mungkin 0, jadi yang mungkin 0 hanyalah ini atau ini. Jadi bisa X pangkat N sama dengan 0, atau N per X min A sama dengan 0. Ya kan? Kalau ini kan berarti X sama dengan 0. Kalau ini berarti N per X sama dengan A, jadi Anda dapatkan A sama dengan X sama dengan N per A. Ini adalah titik kesetimbangannya. Kita udah dapat titik kesetimbangan, kita udah dapat turunan kedua dari potensial. Sekarang dilakukan tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Jadi, omega sama dengan akar dari EP double dot dengan X sama dengan X0 bagi N. Omega sama dengan ini dimasukkan, jadi min C X pangkat N, X-nya kan X0 ya, jadi N per A pangkat N kali E pangkat min A kali N per A dikali N per X, dan X-nya itu adalah N per A min A kuadrat ditambah CX pangkat X-nya itu N per A ganti pangkat N min 2 dikali dengan terlalu panjang. N min 2 lalu E pangkat min AX, E pangkat min A N per A dikali N.
Ini dibagi dengan M. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan, ini coret, A kurang A 0. Jadi, karena ini sama dengan 0, ini 0, jadi kalian bisa coret bagian ini. Lalu, ini juga coret. Sehingga hasil akhirnya adalah omega sama dengan akar C dikali N dikali N per A pangkat N min 2 dikali E pangkat min N dibagi dengan M. Seperti itu. Ya, begitu. Jadi, ditulis lagi bentuknya bisa seperti ini. C E pangkat min N dikali N pangkat N min 1 dibagi M kali A pangkat N min 2. Ya, ini adalah jawaban untuk yang paling terakhir, G. Oke, sekarang sudah jam 12 tepat. Untuk pembahasan soal nomor 2, kita sambung di pembahasan esok hari bersama dengan simulasi yang kedua. Ya, sekian. Ada pertanyaan? Ya, jadi ternyata ada dua hal yang belum saya sampaikan ke kalian yang membuat muncul bonus di soal ini. Yang pertama itu aproksimasi. Ini belum saya sampaikan. Jadi ini salah di saya. Kalian akan dapat bonus di sini. Lalu yang kedua adalah konsep bahwa kesetimbangan itu bentuknya dalam energi potensial adalah seperti ini. Ini belum saya sampaikan. Kak, untuk mencari semuanya nggak ada cara singkatnya kah? Ini udah paling singkat sih. Jadi sepertinya tidak ada. Tidak apa-apa kalau misalnya kalian belum bisa. Normalnya sih, maksudnya kalau Anda berada dalam perlombaan yang fair di OSN, entah itu OSK, OSP, OSN, kalian bisa ngerjain separuh dari soal saja itu udah luar biasa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain soal ini, terus bisa separuhnya, itu udah bagus banget. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Untuk besok, itu kita mulai dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 langsung simulasi yang kedua. Di simulasi kedua itu ada 4 soal, durasi 2 jam. Soalnya di bervariasi, jadi mungkin ada yang mudah, ada yang sulit. Materinya juga bervariasi.
Iya. Untuk di bagian aproksimasi tadi, itu kan tadi ada yang plus, bisa kasih lagi lah Kak, lihat lagi. Nah, itu kan di bagian Iya. Ini nah, aproksimasi. yang di bawah aproksimasi itu kan pangkatnya -2 kan. Nah, Ya, sedangkan sebelah itu positif. Tapi kenapa hasilnya sama aja gitu loh? Yang satu min X per L itu, Kak. gimana? Bisa diulang? Itu kan yang di bawah aproksimasinya itu 1 plus X per 2L pangkat min 2. Ya, Nah, ini. tapi yang di soalnya tuh kan 1 plus X min 2L pangkat 2. Ya, Pangkatnya tuh kan beda, Kak. Tapi kenapa hasil akhirnya sama 1 min X per L? mungkin kita lihat lagi ke sini deh. Jadi di sini itu kan dia letaknya di bawah ya. Makanya dia itu kita tulisnya 1 plus X per 2L pangkat min 2 gitu. Nah ini kalau diaproksimasi, kita anggaplah X per 2L ini sebagai alfa gitu ya. Maka jadinya 1 ditambah min 2 dikali alfa ya kan. Jadi 1 dikurangi 2 dikali X per 2L kayak gitu. Makanya jadinya 1 min X per L. Kira-kira menjawab nggak? Tapi di yang sebelah situnya tuh 1 plus X per 2L pangkat 2, Kak. Bukan Yang mana? pangkat min 2. Yang ini kan yang kiri. Iya, Ini yang bukan. kiri. Ini ya. Yang saya tanda panah merah nggak? Iya, yang itu, Kak. Itu pangkatnya 2, bukan min 2. Oh ya, soalnya dia letaknya di bawah. Nah, sementara ini tuh berlakunya dia di atas gitu. Jadi bukan sebagai pembagi tapi sebagai pembilang gitu. Makanya ini harus ini sebenarnya kayak saya ngelompat step. Aslinya sebentar tadi ada kita izin keluar duluan. Oh ya, silakan. Karena mengikuti Whisky Hajar Intermediate. Ini mestinya kita turun dikit ya. Turun dikit. Semoga nggak kena yang lain. Ya, nggak kena. Nah, aslinya ini dibuat jadi kayaknya tetap, tapi dia naik ke atas gitu. Naik ke atas. Kalau naik ke atas kan jadinya pangkat min 2 gitu. Jadi ini pangkat min 2 dibagi 2L kuadrat. Nah, baru setelah kalian bentuknya seperti ini, bisa dipasang aproksimasinya gitu. Jadi saya ngeloncat dikit untuk mempercepat langkah kita aja. Jadi di sini jadinya seperti ini. Gitu, nanti baru masuk ke aproksimasi.
Gimana? Sudah paham, Kak? Sudah? Oke. Kira-kira yang lainnya ada pertanyaan? Memang rupanya ini soal memang saya sempat gimana ya, pas saya mutusin ngasih soal ini tuh sempat lupa kira-kira apa yang saya belum kasih tahu ke kalian gitu. Rupanya ini aproksimasi belum saya kasih tahu. Sama kesetimbangan juga yang bentuk potensialnya belum. Itu karena dua hal itu, jadi kalau misalnya ada langkah yang terhalang dua hal tersebut nanti bisa dikasih bonus. Tapi sisa langkahnya kurang lebih sama seperti yang sudah diajarkan. Jadi setelah kalian mendapatkan bentuknya, ya, bisa langsung dicari omega, T, dan F. Jadi cari dulu pakai hukum Newton atau energi, kemudian cari persamaan gerak harmoniknya. Setelah itu sudah dapat semua omega, T, F. Bagaimana? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, maka saya tutup sesi untuk hari ini. Kemudian jangan lupa untuk besok hadir pukul 8 pagi supaya kalian waktunya lebih banyak buat ngerjain. Kalau telat kan berarti kepotong keterlambatan kalian sendiri gitu kan. Itu dari jam 8 sampai 10, setelah itu 10 sampai 12 kita membahas soal-soalnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.